Selamat datang di Nanti Malam, tempat segala cerita gelap, bisik-bisik pesugihan, dan misteri yang kadang lebih dekat daripada yang kita kira. Di sini, setiap kisah bukan cuma tentang hantu, bukan cuma tentang ritual, tapi tentang manusia dan apa saja yang sanggup mereka lakukan demi kekayaan, kekuasaan, atau sekadar bertahan hidup malam ini. Kita akan melangkah ke sebuah kisah yang gak cuma bikin merinding, tapi juga bikin kita bertanya-tanya, seberapa besar harga yang harus dibayar seseorang saat memohon pada kekuatan yang tak seharusnya disentuh. Karena pesugihan bukan sekadar perjanjian, bukan pula sekadar ritual. Dia adalah ikatan yang ketika sudah terjalin, jarang bisa dilepas tanpa mengambil sesuatu sebagai gantinya. Dan dari semua kisah pesugihan yang beredar di Jawa, ada satu yang dianggap paling jarang dibahas bukan karena nggak terkenal, tapi karena banyak yang takut menyebut namanya. Sebuah legenda tentang perempuan putih pucat yang menjaga rawa sunyi, tempat di mana banyak orang datang diam-diam, tapi sedikit sekali yang benar-benar pulang utuh. Dialah Nyi Rawa Petak, sosok penjaga harta darah. Sosok yang konon bisa memberikan kekayaan tanpa batas, asalkan seseorang rela memberikan apa yang paling berharga dari hidupnya. Beberapa orang percaya dia cuma cerita rakyat. Beberapa lainnya bersumpah pernah melihatnya berdiri di tengah kabut rawa. Rambutnya menjuntai sampai air, kulitnya putih pucat seperti kapur, dan matanya kosong seperti dua lubang gelap tanpa dasar. Dan yang lebih mengerikan lagi, Nyi Rawa Petak tidak pernah datang tanpa alasan. Kalau dia muncul, berarti ada janji yang belum ditepati, atau ada tumbal yang belum diambil. Jadi, sebelum kita masuk jauh ke cerita ini, satu hal yang perlu kamu ingat. Kadang, yang membuat sebuah kisah menyeramkan bukan hantunya, tapi manusia yang memilih jalan gelap itu sendiri. Selamat datang di cerita pesugihan Nyi Rawa Petak. Siapkan diri kalian, karena begitu kisah ini mulai, mungkin kalian akan ikut merasa sedang diperhatikan sesuatu dari balik gelapnya rawa. Arga bukan tipe orang yang gampang percaya hal-hal aneh. Seumur hidupnya, dia selalu mikir semua yang terjadi pasti ada logikanya. Tapi hari itu, saat mobil tua mereka berhenti di depan rumah warisan pamannya di kampung Rawa Petak, ada sesuatu yang langsung bikin tengkuknya merinding. Angin di situ terasa beda, lebih dingin, lebih lembab, seolah ada sesuatu yang bergerak di balik udara yang sunyi. Rumah itu berdiri sendiri di ujung kampung, menghadap langsung ke area rawa yang luasnya kayak hamparan kaca kehijauan yang diam tapi hidup. Bangunannya besar dan tinggi, dindingnya kusam kekuningan, atapnya ditumbuhi rumput liar. Kalau dilihat dari jauh, rumah itu kayak tersenyum miring. Entah karena bentuk jendelanya, atau karena nuansa aneh yang entah muncul dari mana, akhirnya sampai juga, kata Arga sambil mengusap keringat. Padahal udara di situ dingin. Nia, istrinya, turun sambil membawa tas kecil. Ratih, adik Arga yang masih SMA, berdiri di samping mobil, memandangi rumah itu dengan wajah ragu. "Mas, beneran kita tinggal di sini?" tanya Ratih pelan. Suaranya kayak orang yang gak yakin mau melangkah lebih dekat. Matanya beberapa kali melirik ke belakang rumah, ke arah rawa. "Ya elah, ini warisan paman. Mumpung gratis, ya kita tempatin dulu," jawab Arga sambil tersenyum, mencoba terdengar optimis. Padahal, jauh di dalam hatinya, dia juga ngerasa tempat ini aneh. Beberapa warga kampung mendatangi mereka, membawa senyum sopan. Ada ibu-ibu bawa pisang, bapek bopak bawa sekeranjang rambutan. Kelihatannya ramah. Tapi anehnya, setiap Arga bilang mereka bakal tinggal di rumah itu, wajah mereka berubah kaku sekejap. Senyum mereka gugur pelan, diganti ekspresi aneh campuran kaget dan takut. "Mas tinggal di rumah almarhum Pak Darsa?" tanya salah satu bapak, suaranya lirih. "Iya Pak, rumah warisan beliau," jawab Arga. Bapak itu cuma mengangguk cepat. Matanya bergerak ke arah rawa, lalu buru-buru permisi. Yang lain juga gitu, ramah di awal, tapi langsung menutup percakapan begitu mereka tahu rumah mana yang ditempati keluarga Arga. Bahkan, ada ibu-ibu yang tadi ceria, langsung menunduk sambil bilang, "Nek bengi, yo adiot." Sebelum pergi cepat, Ratih menatap Arga. "Mas, kok pado aneh kabe sih? Kayak mereka takut gitu loh." Arga cuma nyengir. "Ya, mungkin ada cerita-cerita kampung. Biasa padahal dia sendiri nggak bisa berhenti mikir. Pamannya memang meninggal mendadak, katanya stroke. Tapi warga kampung waktu itu nggak ada yang mau bantu masuk rumah saat paman ditemukan pingsan. Kayak ada sesuatu di rumah ini yang bikin orang enggan masuk. Tapi Arga mengabaikan semuanya. Mereka masuk rumah itu bareng, dan begitu pintu depan dibuka, hawa dingin langsung nyamber kayak masuk ruangan BRAC yang baru dibuka setelah lama mati.
Ratih memeluk lengannya sendiri. Loh, dingin banget ya. Padahal jendela ketutup semua. Nia juga merapat ke Arga. Mas, perasaanku kok nggak enak ya. Di dalam rumah, debu tebal menutupi sebagian besar perabot. Foto-foto tua pamannya tergantung miring. Lorong rumah panjang dan gelap meski siang masih terang. Ada bau tanah basah bercampur bau kayu lapuk. Arga membuka satu satania jendela di ruang tamu. Dari situ, rawa terlihat jelas. Airnya tenang banget. Terlalu tenang. Seperti kaca gelap yang gak memantulkan apa-apa. Nia sempat melihat ke arah itu dan langsung merinding. Mas, itu kok kayak ada yang gerak di dalam air? Katanya lirih sambil menarik lengan Arga. Arga melihat sekilas. Cuma melihat ria kecil yang hilang cepat. I can call it. Padahal dalam hatinya, dia nggak yakin itu ikan. Tapi dia nggak mau bikin suasana makin tegang. Hari berjalan dengan mereka bersih-bersih, beres-beres, dan menata beberapa barang. Sampai matahari mulai turun, rumah mulai terasa makin gelap dan lembab. Menjelang malam, angin dari rawa mulai bertiup. Suaranya kayak napas panjang yang keluar dari sela-sela tanaman air. Nia beberapa kali melirik ke belakang rumah, dan Ratih berkali-kali bilang dia ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari luar jendela. Tapi Arga hanya bilang, kita capek, istirahat dulu, nanti juga biasa. Malam pertama mereka tinggal di sana, nggak ada satupun dari mereka yang bener-bener bisa tidur nyenyak. Rumah itu punya suara-suara yang nggak jelas asalnya. Kadang dari atap, kadang dari dapur, kadang dari lorong panjang dekat gudang belakang. Ratih tidur di kamar paling ujung. Dari kamarnya, jendela langsung menghadap rawa. Dia sampai menutup tirai 2 lapis karena ngerasa nggak nyaman. Sekitar jam 12 malam. Ratih kaget karena dengar suara kayak orang berbisik. Dia pikir itu suara Nia atau Arga. Ratih bangun, duduk di kasur, dan dengar lagi, Raatiih, Reish. Suara itu pelan, tirus tapi jelas banget. Kayak ada mulut yang basah, nempel tepat di daun telinga. Ratih langsung nahan napas. Jantungnya berdetak keras. Suara itu bukan dari luar kamar. Jelasbuk. Suara itu datang dari jendela. Pelan-pelan dia menoleh, tapi tirai menutup rapat. Tirai itu bahkan gak bergerak sama sekali. Padahal angin dari arah rawa harusnya kencang. Ratih meraih HP Nia dengan tangan gemeteran. Tapi sebelum dia bisa menghidupkan lampu, suara itu terdengar lagi. Ratih langsung berdiri dan lari ke kamar Arga tanpa mikir panjang. Dia gedor pintu sampai Arga bangun kaget. Mas, ada suara manggil aku. Nia juga bangun sambil memegang selimut. Suara apa? Ratih masih gemeteran. Dari belakang rumah. Suaranya dingin banget mas, kayak suara air. Arga menghela napas panjang. Mungkin tetangga, atau kamu kebangun terus halu. Ratih menggeleng kuat. Beneran mas, aku dengar jelas. Dia manggil namaku. Nia memegang bahunya. Menenangkan. Sudah, kamu tidur di sini aja malam ini. Ratih akhirnya tidur di samping Nia. Tapi sampai subuh, dia nggak bener-bener merem. Besok paginya, hal aneh pertama terjadi. Saat Arga turun ke dapur, dia lihat pintu belakang kebuka lebar. Pintu itu mengarah langsung ke jalan setapak menuju rawa. Arga yakin semalam dia sendiri yang memastikan pintu itu terkunci. Bahkan dia tarik 2 kali buat memastikan. Siapa yang buka pintu? Angin, gumamnya. Tapi kunci pintunya tergantung, bengkok sedikit, seperti dipaksa dari dalam. Nia turun ke dapur sambil menahan kantuk. Begitu lihat pintu terbuka, dia langsung pucat. Mas, itu pintunya kebuka dari dalam. Aku yakin semalam aku udah cek. Ratih yang baru bangun berdiri di tangga, melihat pintu itu, lalu buru-buru berbalik naik lagi. Aku nggak mau ke dapur. Arga mencoba bersikap tenang. Pasti angin. Atau mungkin semalam aku salah ingat. Sudah, sarapan dulu. Tapi Nia nggak ikut makan. Dia duduk di ruang tamu sambil menatap rawa dari jendela. Arga mendekatinya. Kamu kenapa? Nia membuka suara pelan. Mas, semalam aku lihat seseorang. Arga mengerutkan kening. Nia mengangguk. Di belakang rumah. Di tepi. Arga langsung serius. Perempuan. Jawab Nia. Lirih, gaunnya putih lusuh. Rambutnya panjang banget sampai menyentuh air. Kulitnya mas, putih pucat kayak kapur. Aku pikir itu orang hilang atau apa. Jadi mau nunjuk ke kamu. Tapi begitu kamu lihat, dia udah nggak ada. Argateridium. Detak jantungnya jadi berat. Mungkin cuma bayangan. Nia menggeleng cepat. Aku lihat jelas mas. Dia berdiri di sana. Cuma ngeliatin rumah ini. Shot itu juga, angin dari luar
berhembus lagi. Tirai yang menghadap rawa bergerak pelan, padahal jendela masih tertutup rapat. Ratih yang sedang duduk diam tiba-tiba menutup telinganya sendiri. Kok ada suara lagi? Gumam Ratih. Arga langsung bangkit, menghampiri jendela. Air rawa terlihat tenang. Tapi saat dia memperhatikan lebih lama, air itu beriak kecil tanpa sebab. Seperti ada sesuatu di bawah permukaan yang bergerak. Nia memegang tangan Arga. Mas, ini rumah bener kan warisan paman? Kamu yakin dia beneran meninggal biasa? Arga nggak bisa jawab. Dia sendiri mulai ragu. Saat dia melangkah lebih dekat ke jendela, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sejenak, hanya sejenak, dia melihat bayangan putih berkibar pelan di antara ilalang rawa. Tapi begitu dia fokus, bayangan itu sudah hilang. Arga menutup tirai dengan cepat. Kita bereskan rumah dulu. Setelah itu, aku mau keliling kampung, tanya-tanya soal paman. Tapi bahkan sebelum Arga benar-benar mencari jawaban, malamnya memberikan petunjuk baru saat mereka bertiga mulai bersiap tidur. Ratih terdiam lama di depan cermin kecil di kamarnya. Dia memanggil Arga dan Nia. Suaranya kecil dan goyah. Mas, Mbak, lihat ini. Ratih menunjuk cermin. Di pinggir cermin ada bercak-bercak air kecil. Bentuknya bukan tetesan biasa. Bentuknya seperti sidik jari. Basah jari panjang, kurus, dan dingin. Dan jejak itu mengarah ke jendela. Di luar jendela itu, rawa terlihat gelap, dalam, dan sangat sunyi. Ratih menelan ludah. Mas, aku ra nyaman ning kene. Aku ora anak trige bla. Nia memeluk Ratih. Sudah, tenang, besok kita cari tahu. Tapi sebelum hari besok datang, suara itu terdengar lagi. Tidak sehalus tadi malam, tidak sependek bisikan sebelumnya. Suara itu memanjang, menggema, seolah keluar dari perut rawa yang dalam Roy Asia. Dan kali ini, suara itu tidak terdengar seperti panggilan, tapi tuntutan. Suara yang tahu namanya, suara yang tahu di mana dia tidur, suara yang tahu dia tidak bisa kemana-mana. Rumah itu tiba-tiba terasa terlalu besar, terlalu sunyi, dan terlalu dekat dengan sesuatu yang hidup di balik gelapnya rawa. Dan Arga mulai sadar, mereka bertiga mungkin sudah melangkah masuk ke sesuatu yang tidak bisa mereka keluar begitu saja. Arga bangun lebih pagi dari biasanya karena mimpi aneh yang membuatnya sesak. Dalam mimpinya, dia berada di tengah rawa yang sema-sema gelap dan tenang seperti yang ada di belakang rumah itu. Tapi dalam mimpi itu, rawa terasa jauh lebih luas, jauh lebih dingin, dan airnya seperti merayap naik ke kakinya, menariknya pelan-pelan. Dan di tengah rawa, seorang perempuan berjubah putih berdiri membelakanginya. Rambutnya menjuntai menyentuh air, tubuhnya bergoyang perlahan, seperti diayun angin yang tidak ada. Saat Arga ingin mendekat, perempuan itu menoleh sedikit, dan matanya bukan mata manusia. Mata itu putih seluruhnya. Arga terbangun dengan napas berat. Peluh dingin menetes di pelipisnya. Dia duduk sebentar, mencoba menenangkan diri. Pikirannya berusaha menolak mimpi itu, menganggapnya hanya mimpi buruk akibat kelelahan pindahan. Tapi begitu dia turun ke dapur, kenyataannya jauh lebih mengganggu daripada mimpi. Pintu belakang rumah itu terbuka, lebar, sangat lebar, seperti ada orang yang baru saja keluar atau masuk dengan terburu-buru. Arga spontan berhenti di ambang dapur. Nia yang lagi nyusun gelas di rak menoleh dan langsung menjatuhkan satu. Gelas itu pecah berantakan. Mas, kenapa pintunya kebuka? Tadi malam aku udah cek juga loh, kata Nia gelagapan sambil memegang dadanya. Arga mencoba menahan napas. Aku yakin banget aku ngunci pintu ini 2 kali malah. Nia buru-buru mendekat dan meraih gagang pintu. Ujung gagangnya dingin, lebih dingin dari logam biasanya. Nia refleks menarik tangannya. Mas, dingin banget. Ini bukan dingin angin deh. Arga menjongkok memeriksa kunci. Kuncinya masih menggantung, tapi posisinya miring, seolah dipaksa dari dalam. Ada goresan kecil di sisi logam kunci, seperti bekas kuku atau sesuatu yang keras mencungkilnya. Ratih muncul di tangga dengan wajah pucat. Rambutnya masih berantakan, tapi matanya terlihat jauh lebih kosong dari biasanya. Aku bilang juga apa, Mas? Suaranya lirih. Pintu itu dibuka sama dia. Arga langsung menghela napas panjang. Ratih, kamu ini kebanyakan takut. Kamu mimpi. Ratih menggeleng lambat. Aku ndelok Dio, Mas. Dia berdiri di depan pintu. Napas Ratih goyah saat melanjutkan. Matane putih kabeh. Arga mulai kehilangan kesabaran. Ratih, jangan ngomong sembarangan. Kamu ini cuma kebawa suasana rumah lama. Berhenti menekat-nakuti diri sendiri. Ratih menggigit bibir, menahan campuran takut dan sedih.
Nia langsung merangkul adik iparnya itu. "Mas, jangan keras-keras lah." Dia ketakutan beneran. Arga memalingkan wajah. Dalam hatinya, dia memang takut. Tapi dia lebih takut kehilangan kontrol dan membiarkan ketakutan itu menguasai rumah ini. Dia harus tetap rasional. Harus tetap jadi kepala keluarga yang berpikir jernih. Setelah membersihkan pecahan gelas dan mengunci pintu kembali, mereka mencoba menjalani hari seperti biasa. Tapi hawa rumah terasa lebih berat, lebih dingin, dan makin sering terdengar suara-suara kecil dari arah belakang rumah. Menjelang sore, warga datang. Kali ini lebih banyak dari sebelumnya. Mereka membawa makanan. Alasannya ingin menyambut keluarga baru, tapi setiap orang yang datang, tanpa terkecuali, selalu melirik ke arah rawa di belakang rumah. Seolah rawa itu seperti hewan liar yang bisa melompat kapan saja. Ada seorang bapak-bapak tua, kulitnya keriput, jalan agak membungkuk, yang duduk paling lama di ruang tamu. Namanya Mbah Sarman. Dia memperhatikan rumah itu dengan tatapan yang seperti mengenali setiap sudutnya. Arga akhirnya duduk di sampingnya. "Bah, apa rumah ini ada masalah?" Mbah Sarman awalnya diam, nafasnya berat. Tangannya bergetar sedikit saat mengambil gelas teh. "Mas Arga," katanya pelan, "kulo boten bisa omong akeh. Sing penting, nenek bengi, ojo membuka tirai sing menghadap rawa." Arga menelan ludah. "Kenapa, Mbah?" Mbah Sarman menatap Arga dengan mata yang tiba-tiba serius. "Dan nenek sampeyan krungu suara perempuan minta tolong." "Oh hodes, ojo pisan-pisan." Nia yang kebetulan lewat terhenti di tengah langkah. Ratih yang duduk di meja makan langsung mematung. Arga mencoba bertanya lebih jauh. "Mbah, kenapa? Ada apa sebenarnya di rawa itu?" Tapi ekspresi Mbah Sarman berubah. Seolah dia baru sadar sudah bicara terlalu jauh. Dia meletakkan gelas dengan tangan gemetar dan berdiri. "Mbah balik rumiin, menawi wonten apa-apa. And didong away." Tanpa menunggu Arga bicara lagi, dia pergi. Dan anehnya, beberapa warga yang masih di ruang tamu juga buru-buru pamit, seperti takut ada hal yang mereka dengar terlalu banyak. Saat pintu depan tertutup, Nia langsung memandang Arga. "Mas, ini nggak normal. Semua orang di kampung ini tahu sesuatu." Arga diam lama. "Iya," katanya akhirnya. "Aku juga ngerasa gitu." Sore itu berlalu dengan perasaan was-was. Dan ketika malam tiba, suasana rumah berubah jadi jauh lebih menekan. Udara dinginnya makin menusuk. Tik-tik air dari arah rawa terdengar jelas. Padahal malam itu tidak hujan. Ratih tidur lebih awal di kamar Nia. Takut tinggal sendirian, Arga memeriksa pintu belakang 3 kali, memastikan terkunci rapat. Dia bahkan menyelot pintu pakai kayu panjang agar tidak mudah dibuka. Tapi apa yang terjadi setelah itu membuat Arga sadar bahwa manusia tidak selalu lebih kuat dari sesuatu yang tak terlihat. Sekitar jam 1 dini hari, suara itu muncul. Tidak kesal, justru sangat lembut. Tolong bukain pintunya." Nia yang baru mulai tertidur langsung membuka mata lebar-lebar. Dia memegang lengan Arga. "Mas, denger nggak?" Arga menahan napas. Suaranya seperti perempuan tapi bukan perempuan yang bicara dari jauh. Suara itu seperti tepat berada di luar pintu belakang. "Tolong, aku kedinginan." Bukannya, Ratih yang tidur di sisi lain ranjang langsung menutup telinganya. Badannya gemetar kuat, "Mas, tolong, ojo dibales." "Oh, aku ready," katanya cepat. Arga berdiri pelan. Dia mencoba menenangkan diri. Itu pasti suara orang. Mungkin ada warga yang kehilangan jalan. "Tolong bukan aku." Kedin, suaranya lebih jelas, lebih dekat, seperti mulutnya menempel di celah pintu. Nia menarik lengan Arga. "Mas, jangan buka." "Ingat," kata Mbah Sarman. Arga menelan ludah, tapi rasa penasarannya lebih kuat dari rasa takutnya. Kalau itu orang beneran gimana? Gimana kalau ada yang butuh bantuan beneran? Nia menggeleng cepat. "Mas, suara itu, suaranya nggak wajar." Ratih tiba-tiba berbisik. Suaranya lirih tapi tegas, "Mas, suaranya sama, persis sama kayak yang manggil aku kemarin, persis." Arga memejamkan mata. Ketakutan mulai merayapi tubuhnya. Tapi dia tetap berjalan ke arah dapur. Setiap langkah terasa berat. Suara langkahnya bergema samar-samar di rumah yang dingin. Tolong sakit. Tolong." Suaranya berubah. Ada nada seperti erangan pelan. Dan sesuatu yang mirip suara air menetes di sela-sela kalimatnya. Saat Arga sampai di dapur, suara itu berhenti. Hening, terlalu hening. Arga berdiri tepat di depan pintu belakang. Dia tidak berani pegang gagangnya, tapi dia menempelkan telinganya ke pintu. Tidak ada suara, hanya dingin yang merembes dari balik kayu pintu itu. Saat Arga mundur 1 langkah, suara itu terdengar lagi. Kali ini sangat jelas, tepat di belakang daun pintu bukain.
Kretek suara kunci pintu berputar sendiri. Arga langsung terlonjak. Ia menatap gagang pintu itu berputar pelan, seperti ada tangan tak terlihat memutarnya dari dalam. "Arga, jangan!" teriak Nia dari kamar. Tapi terlambat. Ceklek, kunci pintu itu terbuka sendiri. Slot kayu yang dipasang Arga bergetar, lalu terdorong pelan. Bukan didobrak, tapi dengan kekuatan halus yang justru membuatnya jauh lebih menyeramkan. Enggak, suaranya berubah. Tidak lagi terdengar seperti perempuan lemah, tapi lebih menyerupai bisikan dari seseorang yang tidak punya paru-paru. Nia dan Ratih muncul di ambang pintu dapur. Ratih langsung memegang perutnya seperti mau muntah. "Mas, aku ora gelem." "Oho debuk," katanya sambil menangis. Arga ingin menutup pintu itu, tapi pintu itu bergerak sendiri, perlahan, pelan sekali. Seperti seseorang yang ingin memperlihatkan sesuatu di baliknya. Nia menutup mulutnya. Mas, lihat. Dari celah pintu yang terbuka sedikit itu, ada semburat putih lewat. Bukan kebut, tapi sesuatu seperti kain putih lusuh yang melintas cepat. Arga langsung mendorong pintu itu dan menutupnya keras-keras. Dia putar kuncinya berulang-ulang sampai tangannya gemetar. Nia membantu menahan pintu, dan Ratih jatuh terduduk di lantai sambil menangis. Setelah 10 menit berlalu, suara itu hilang. Tidak ada lagi ketukan, tidak ada lagi bisikan, tapi dari balik pintu, terdengar tetesan air. Tik-tik. Seolah seseorang yang sangat basah berdiri tepat di depan pintu. Arga mundur dengan lemas. "APA2, Mesia Allah, APA." Nia menahan tangannya yang dingin. "Mas, kita harus cari tahu. Ini bukan hal biasa." Ratih hanya memejamkan mata. Dia pengen masuk, Mas. Dia pengen banget masuk. Malam itu, tidak ada yang tidur. Dan Arga mulai sadar satu hal. Rumah itu bukan cuma menyimpan rahasia. Rumah itu sudah menarik seseorang. Atau sesuatu yang ingin masuk kembali ke dalamnya. Sesuatu yang pernah datang. Sesuatu yang tahu nama Ratih. Sesuatu yang tahu bagaimana membuka pintu. Dan sesuatu yang tidak lagi sabar menunggu. Malam itu udara terasa berbeda sejak maghrib. Angin dari arah rawa terdengar seperti desahan panjang yang masuk melalui celah jendela, membawa aroma lumpur busuk dan bau amis yang sudah mulai mereka kenal. Biasanya Nia akan menutup semua tirai dan menghidupkan beberapa lampu untuk membuat rumah terasa lebih hangat. Tapi malam itu Arga merasa ada sesuatu yang mengintai sejak matahari turun. Awalnya cuma suara listrik yang mendengung, lalu lampu berkedip. Setelah itu blip, rumah gelap total. Arga yang sedang duduk di ruang tengah langsung berdiri refleks. "Astagfirullah, matilah." Nia yang sedang cuci tangan di dapur langsung memanggil, "Mas, lampunya mati semua." Ratih keluar dari kamarnya sambil memeluk bantal. "Mas, ojo ninggok aku diu. Aku takut, Mas. Jangan tinggalin aku sendiri. Aku takut." Arga mengambil HP dari meja. Ketika layar menyala dan cahaya dari senter HP menerangi ruangan, suasana yang tadinya gelap pekat menjadi sedikit terlihat. Tapi justru pada saat itu, Arga berharap dia tidak menyalakan apapun. Karena cahaya pertama yang mengenai tembok, bukan hanya tembok, tapi jejak kaki. Jejak kaki besar yang penuh lumpur, basah, menetes. Jejak itu seperti baru dibuat barusan. Jejak itu mulai dari pintu belakang, lurus ke arah ruang tamu. Seperti seseorang baru saja masuk dari rawa dan berjalan santai ke dalam rumah. Ratih langsung nutup mulutnya sambil terseduh. "Mazit, tebas." Nia mundur pelan, menggenggam baju Arga dari belakang. "Mas, siapa yang masuk?" "Tadi pintu belakang dikunci kan?" Arga menelan ludah. "Ya, aku sendiri yang ngunci." Tapi kenyataannya, ada jejak kaki basah dari luar sampai ke ruang tamu. Dan bukan jejak anak kecil. Bukan jejak orang biasa. Jejak itu lebih panjang dari jejak kaki manusia normal. Bentuk jari-jarinya seperti lebih lentur. Seperti kaki seseorang yang berjalan di lumpur bertahan-tahan sampai kulitnya melunak. Arga mendekat pelan. Cahaya HP-nya gemetar. Dia jongkok sebentar, menyentuh ujung jejak itu. Masih dingin. Masih baru. Mas, jangan dipegang. Nia bersuara gemetar. "BRU kakak." Suara keras menghantam pintu kamar mandi. Mereka semua melonjak kaget. Ratih langsung menjerit kecil dan memeluk Nia. Arga menoleh cepat ke arah suara itu. Kamar mandi di ujung lorong gelap. Lampu lorong mati. Jadi hanya cahaya senter HP yang membuat lorong itu tampak samar seperti terowongan gelap yang menelan cahaya. Pintu kamar mandi kembali digedor dari dalam. Kali ini lebih keras dan diseret seperti ada yang mencoba keluar. Arga menelan ludah, tapi dia pilih untuk bergerak. Kalian tunggu di sini." Nia memegang lengannya. Mas, jangan masuk sendirian.
Tapi kalau ada maling, Ratih cepat menggeleng. Iki dudu maling, Mas. Aku kerungu suarane. Dudu Wong, ini bukan maling, Mas. Aku dengar suaranya, bukan manusia. Arga tidak menjawab. Dia hanya menenangkan dada yang berguncang sebelum akhirnya melangkah perlahan menuju lorong. Suara langkahnya tenggelam oleh suara tetesan air dari atap. Setiap langkah seperti semakin mendekatkannya pada sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Saat sampai di depan pintu kamar mandi, ia memegang gagangnya, dingin sekali, seperti memegang es batu. Ratih, mundur sedikit, bisiknya. Nia memeluk Ratih dan menariknya menjauh. Arga membuka pintu itu, kamar mandi, gelap, kosong, tidak ada siapa-siapa, hanya suara tetesan air dari shower yang tidak menyala. Arga menyorotkan HP ke kaca di atas wastafel, dan saat itulah seluruh bulu kuduknya berdiri. Di kaca itu, ada tulisan kabur. Seperti seseorang menggoreskan jari yang penuh air dan lumpur ke permukaan kaca yang berembun. Tulisan itu hanya 4 kata, janji Nia Belam. Lunas, Arga memundurkan tubuhnya sedikit. Apa-apaan ini? Ratih yang melihat dari jauh langsung menangis keras. Mas, aku ora pengen nang kene. Aku pengen bali, Oma. Mas, aku nggak mau di sini. Aku mau pulang rumah. Nia memeluk Ratih sambil menangis pelan. Mas, ini sudah kebangetan. Kita harus keluar dari rumah ini. Arga tidak menjawab. Bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia tidak tahu harus jawab apa. Ada sesuatu di rumah itu. Sesuatu yang bukan manusia. Sesuatu yang merasa punya hak atas rumah itu, atas keluarganya. Dan malam itu belum selesai. Setelah kejadian di kamar mandi, mereka tidur bersama di kamar paling tengah. Arga duduk bersandar di dinding, sementara Nia dan Ratih tidur di kasur dengan lampu HP menyala. Listrik belum kembali. Rumah terasa dingin seperti berada di dasar sumur. Setiap suara kecil membuat mereka tegang. Sekitar jam 2 dini hari, Nia terbangun tiba-tiba. Dia mendengar sesuatu. Suara perempuan berbisik dari arah samping tempat tidur. Ndu. Nia membuka mata. Awalnya dia pikir itu Ratih, tapi Ratih tidur di seberangnya. Nduk, kenendelok aku na. Sini, lihat aku. Suara itu semakin jelas. Nia perlahan menoleh ke sisi kirinya. Rambut panjang tergerai di samping wajahnya. Rambut yang meneteskan lumpur ke bantal. Dan sosok itu sedang duduk di lantai, tepat di samping tempat tidur. Menunduk perlahan seperti menunggu Nia sadar sepenuhnya. Kulitnya putih pucat, rambutnya menutupi sebagian wajah. Nafasnya tidak terdengar, tapi aroma busuk rawa menusuk hidung Nia. Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya kosong, putih semua, tidak ada bola mata. Dan dia tersenyum tipis. Giliranmu sing nebus, gilirannya kamu yang menebus. Nia menjerit sekeras-kerasnya. Arga langsung terbangun dan berlari. Dia membuka pintu kamar dengan hentakan. Tapi saat dia masuk, perempuan itu langsung lenyap. Tidak menguap, tidak berlari, tidak berbayang, benar-benar hilang seperti angin dingin yang tiba-tiba menghilang. Yang tersisa hanyalah bau amis lumpur dan jejak tangan basah di lantai. Nia gemetar dan histeris memeluk Ratih. Mas, aku ndelok dia jawe. Dia duduk di sini, Mas. Sepin. Mas, aku mau pulang. Aku nggak kuat. Ratih ikut menangis, memeluk kakaknya dan iparnya. Arga memejamkan mata, menahan emosi campur ketakutan. Dia menarik napas panjang, lalu membuka mata perlahan. Kita nggak boleh tinggal di rumah ini lagi. Besok pagi kita pergi. Nia mengangguk cepat. Ratih langsung memeluk bantalnya erat-erat seperti takut ada tangan lain yang akan menariknya malam itu. Tapi rumah itu tidak suka dengan keputusan mereka. Sekitar jam 3, suara berisik muncul dari dapur. Krek, krek, krek. Seperti seseorang sedang menggesekkan kuku panjang ke lantai. Dan suara itu perlahan bergerak mendekati lorong kamar. Nia memeluk Arga. Mas, itu suara apa? Arga berdiri dengan tubuh gemetar. Mencoba terlihat berani. Aku sek. Tapi sebelum dia melangkah, suara lain terdengar. Suara geraman basah. Bukan manusia. Dan diikuti suara kaki menyeret lumpur. Krek, krek, krek. Sesuatu berjalan mendekati kamar mereka. Arga mematikan senter dan berdiri di depan pintu kamar sambil menahan napas. Ratih menutup mulutnya agar tidak berteriak. Nia menahan air mata. Suara itu berhenti tepat di depan pintu. Kamar hening sekali sampai Arga bisa mendengar jantungnya sendiri. Kemudian, tok, 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 3 ketukan pelan di pintu kamar. Ketukan itu bukan tangan manusia. Suaranya tumpul, berat seperti daging lembek yang dipukul ke kayu. Perempuan itu
atau apapun itu, berdiri di depan pintu mereka. Dan yang mengerikan adalah, pintu kamar perlahan bergerak sendiri. Gagang pintu berputar pelan. Arga menahan napas, siap menahan pintu. Tapi pintu itu berhenti tepat sebelum terbuka penuh. Seolah makhluk itu tahu mereka sedang menahan di dalam. Kemudian suara perempuan itu terdengar lagi. Tepat dari balik pintu, kau ora, iso melayu. Kalian tidak bisa lari. Suaranya tidak keras, namun bergema seperti diucapkan dari dalam kepala mereka sendiri. Setelah itu, suara langkahnya menjauh perlahan, meninggalkan jejak basah di setiap langkahnya. Arga menunggu sampai benar-benar hening, sebelum akhirnya menyandarkan tubuhnya ke dinding. Napasnya tercekat. Nia menatap Arga dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Mas, kalau kita nggak bisa lari, kita harus gimana? Arga terdiam lama. Dia tahu satu hal, rumah itu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Karena apapun janji pamannya dulu, Nyi Rawa Petak menganggap mereka satu keluarga. Hutang harus dibayar. Dengan apapun, Arga merasa udara di dalam ruangan itu berubah makin dingin begitu dukun kampung itu selesai bicara. Seolah-olah ada sesuatu yang ikut duduk bersama mereka, sesuatu yang tak kasat mata. Tapi keberadaannya pekat, menyesakkan dan menempel di kulit. Bahkan lampu minyak di sudut ruangan itu berkedip beberapa kali tanpa angin. Dukun itu, yang dipanggil warga sebagai Mbah Karsa, mengusap wajahnya pelan. Seperti ingin memastikan ia benar-benar terjaga dan tidak sedang terjebak dalam mimpi buruk yang mengerikan. Nia memegang tangan Arga erat, berusaha keras menahan rasa mual dan ketakutan yang seperti menonjok ulu hatinya. Ratih, yang sejak tadi diam, memeluk tasnya Araturat seperti pegangan terakhir sebelum tenggelam. Arga mencoba menelan air liur, tapi tenggorokannya terasa kering. Kata-kata Mbah Karsa terus menggema di kepalanya. Pamannya itu bukan sekadar pesugihan. Dia nyerahin nyawa orang lain biar rezekinya nggak pernah putus. Nafas Arga mulai berat. Mbah, maksudnya nyerahin nyawa orang lain itu gimana? Tanyanya, suaranya bergetar meski ia berusaha terdengar tegas. Mbah Karsa menatap mereka bertiga satu persatu. Tatapan itu seperti menelanjangi perasaan mereka, menembus lapisan-lapisan ketidakpercayaan. Sampai yang tersisa hanyalah rasa takut murni. Ada pesugihan yang bayarnya cuma benda, ada yang bayarnya doa, ada yang bayarnya bagian tubuh sendiri. Tapi pesugihan yang pamannya kamu ambil itu pesugihan paling keji. Suaranya serak, seperti tiap kalimat yang keluar menambah beban di bahunya. Ratih spontan bertanya lirih, dijual rohnya gitu, Mbah? Mbah Karsa menggeleng, lambat tapi tegas. Bukan roh, tapi nyawanya utuh. Makhluk itu minta tumbal hidup, bukan mati. Dia butuh manusia untuk diambil. Dia nggak makan daging, nggak minum darah. Diamond Kibra. Orangnya masih kelihatan hidup, tapi isinya kosong. Nia langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan saat mendengar itu. Ada rasa ingin muntah, rasa takut, dan rasa tak berdaya yang bercampur jadi satu. Arga mencondongkan tubuhnya, mencoba memaksa penjelasan lebih jauh. Terus paman saya nyerahin siapa? Siapa yang jadi tumbalnya? Mbah Karsa menatap ke arah jendela bambu rumahnya, seolah melihat sesuatu yang ada jauh di luar sana. Matanya yang tadinya sayu, kini tampak memerah, entah karena lelah atau dendam yang lama dipendam. Zaman dulu, pamannya kamu itu sering kedatangan saudara jauh, tamu, atau orang yang numpang nginep, tapi satu persatu mereka tanpa kubur. Nia menegakkan tubuhnya spontan merinding. Maksud pamannya Arga nyerahin mereka ke perempuan itu? Mbah Karsa mengangguk pelan. Ke Nyi Rawa Petak. Ruangan itu langsung hening. Nama itu seperti membawa hawa dingin yang lebih menusuk dibanding angin rawa. Malam hari, Arga menelan ludah dengan susah payah. Nyi Rawa Petak itu apa sebenarnya, Mbah? Jinsi, makhluk halus, diet, sing bien kui dudu lelembut. Dulunya manusia, jawab Mbah Karsa lirih. Perempuan yang dikutuk karena pengkhianatan. Dia dibuang ke rawa, diikat batu di kakinya, ditenggelamkan hidup-hidup. Badannya nggak pernah ditemukan, tapi rohnya nggak bisa pergi. Ratih menutup wajahnya dengan tangan, terus bentuknya yang putih pucat begitu. Itu karena kutukan? Salah satu efeknya, jawab Mbah Karsa. Kulitnya putih karena air rawa menggerogoti tubuhnya. Rambutnya panjang karena waktu tak berlaku bagi makhluk macam dia. Don matanya putih karena dia kehilangan cara melihat dunia seperti manusia. Nia meremas tangan Arga. Kok dia bisa dikutuk begitu, Mbah? Mbah Karsa menarik napas dalam-dalam karena cintanya dikhianati. Dia dibunuh oleh orang yang dia percaya, tapi dendamnya terlalu besar. Dia bangkit,
tapi bukan sebagai arwah gentayangan biasa. Tiber. Jadi, penunggu rawa itu makhluk yang haus pada kehidupan orang lain. Arga menggigit bibirnya sampai terasa asin. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat semua kejadian sejak mereka pindah. Pintu belakang yang selalu terbuka. Air rawa yang beriak sendiri. Sosok perempuan putih yang terus mengawasinya. Semuanya terasa masuk akal dengan cerita. Mbah Karsa, terus pamanku kenapa bisa terikat sama makhluk itu? Tanya Arga. Suaranya nyaris serak. Karena pamannya kamu datang ke rawa itu saat dia berada di titik putus asa. Apa maksudnya? Pamannya kamu dulu bukan orang yang kaya, bukan juga orang yang sukses. Dia punya banyak utang, usahanya bangkrut, anak istrinya pergi. Dia pernah coba bunuh diri di rawa itu, tapi bukannya mati, dia malah nemuin makhluk itu. Nia menutup mulutnya, shock. Terus, pamannya Arga melakukan pesugihan itu karena ditawari. Orang yang hampir mati di rawa itu diberi dua pilihan, mati tenggelam atau hidup lebih lama, lebih kaya, dengan syarat ada bayaran. Dan pamannya kamu memilih hidup. Arga merasa dadanya mengencang. Terus dia mulai kasih tumbal. Mbah Karsa menghela napas. Pertama, pamannya kamu menyerahkan orang yang dia benci, musuh bisnisnya. Kedua, seorang laki-laki yang dia tipu. Tapi setelah itu, dia mulai kehilangan empati. Dia mulai menyerahkan siapa saja yang kebetulan menginap. Ratih memeluk dirinya. Tubuhnya bergetar hebat. Astaghfirullah. Terus kita sekarang jadi target selanjutnya? Mbah Karsa memandang mereka lama, lalu mengangguk pelan. Ya, karena siapapun yang tinggal di rumah itu dianggap penerus perjanjian. Kalian bukan cuma pewaris rumah, tapi juga pewaris hutang kegelapan paman kalian. Nia langsung menangis tanpa suara. Air matanya jatuh perlahan, membasahi pipi pucatnya. Arga menggenggam tangan istrinya erat. Enggak, kita nggak mungkin nerima nasib kayak gini. Harus ada cara buat lepas kan, Mbah? Kan pasti ada caranya. Mbah Karsa terdiam lama. Hening di ruangan itu seperti menambah beban di dada Arga. Bahkan suara jangkrik di luar terdengar seperti gema yang aneh, tidak wajar. Akhirnya Mbah Karsa berkata, ada cara, tapi risikonya besar dan tidak semua orang berhasil. Ratih dengan cepat mendekat. AP, tolong bilang. Apapun, asal kita bisa bebas dari perempuan itu. Mbah Karsa mematikan sebatang dupa di depannya, lalu menarik satu kotak kecil dari rak kayu. Kotak itu terbuat dari kayu jati tua, ukirannya kusam, tapi ada aura kelam dari dalamnya. Ia meletakkan kotak itu di atas meja dan mendorongnya pelan ke arah Arga. Sebelum saya kasih tahu caranya, kalian harus tahu sesuatu dulu. Arga membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya hanya ada satu benda, potongan rambut putih panjang, seperti helai rambut perempuan, tapi terlalu panjang untuk ukuran manusia biasa. Helai itu dingin, bukan dingin seperti es, tapi dingin seperti benda yang sudah lama tidak bersentuhan dengan kehidupan. Nyi Rawa Petak pernah datang ke rumah saya bertahun-tahun lalu, kata Mbah Karsa lirih, dan dia meninggalkan itu. Nia spontan merinding sampai ke tulang belakang. Dia meninggalkan rambutnya di rumah Mbah. Kenapa? Karena dulu, salah satu korban paman kalian lari dan minta perlindungan pada saya. Saya sembunyikan, dan perempuan itu Nyi Rawa Petak datang mencari. Dia tidak bisa masuk rumah saya, tapi dia meninggalkan itu sebagai peringatan bahwa dia akan tetap menagih. Ratih menelan ludah. Koben, apa dia selamat? Mbah Karsa menatap mereka lama, lalu menggeleng pelan. Tidak ada yang selamat setelah namanya ditandai. Nia langsung memegang dadanya, merasakan detak jantungnya makin cepat. Terus, dia sudah nunjuk siapa dari kami, Mbah? Mbah Karsa memejamkan mata sejenak, seperti sedang mendengar sesuatu yang tak terdengar oleh telinga manusia biasa. Lalu ia membuka matanya. Salah satu dari kalian sudah dipanggil. Agam, siapa, Mbah? Dia muncul di kamar siapa pertama kali? Nia menutup mulutnya, matanya melebar, menatap Arga dengan ketakutan yang nyata. Dia muncul di kamar aku. Malam itu, Ratih langsung memeluk Nia erat. Mbah Karsa mengangguk pelan, berarti dia sudah memilih. Arga langsung berdiri. Enggak, saya nggak bakal biarin istri saya jadi tumbal. Apapun caranya, saya bakal lawan makhluk itu. Mbah Karsa menatap Arga dalam-dalam. Keberanian bagus, tapi melawan dia tidak semudah itu. Terus caranya apa, Mbah? Arga memaksa. Malam ini, kalian harus kembali ke rumah itu, dan kalian harus bertahan sampai matahari terbit. Tanpa membuka pintu belakang, tanpa melihat ke tirai, tanpa menjawab suara apapun yang kalian dengar. Ratih merinding hebat. Kok kayaknya kita malah disuruh nunggu mati, Mbah? Karena jika kalian kabur, dia akan mengikuti.
Dan jika kalian melawan tanpa persiapan, kalian akan jadi tumbal sebelum malam berganti. Arga mengusap wajahnya. Panik tapi berusaha tetap tenang. Kalau kita berhasil bertahan sampai pagi, kita bebas. Mbah Karsa menjawab lirih. Kalau berhasil, kalian bisa memutus perjanjian itu. Tapi kalau satu kali saja kalian terpancing, kalian semua hilang. Ratih mulai menangis. Mbah, kita bisa mati. Kalian harus kuat, kata Mbah Karsa. Dan ingat satu hal. Arga menatap Mbah Karsa. Menunggu, Mbah Karsa berbisik dengan suara yang begitu pelan tapi menusuk Nyi Rawapetak. Paling suka suara perempuan muda. Jangan sampai Ratih atau Nia bicara, walau dia memanggil dengan suara orang terdekat kalian. Nia menutup telinganya, ketakutan. Ratih memeluk Nia sambil bergetar. Arga menelan ludah, lalu bertanya dengan suara pelan. Mbah, kalau dia manggil pakai suara saya, apa yang harus mereka lakukan? Mbah Karsa menatap Arga. Mata tuanya dipenuhi rasa iba. Diam, karena suara yang kalian dengar bukan manusia. Arga mengangguk perlahan. Tapi rasa takut itu tetap menusuk hatinya. Don satu lagi, tambah Mbah Karsa. Kalau kalian dengar ketukan di pintu belakang lebih dari 3 kali, lari ke kamar masing-masing dan kunci pintunya. Itu tandanya dia sudah masuk. Nia langsung pucat. Dia bisa masuk rumah. Kalau kalian tidak kuat, dia bisa masuk ke mimpi kalian. Dari mimpi, dia masuk ke rumah. Dari Rama, dia masuk ke tubuh. Arga mencengkeram meja, napasnya berat. Mbah Karsa menutup kotak kayu itu, lalu mendorongnya lagi ke Arga. Bawa ini, kalau dia mendekat, rambut itu akan bergerak. Itu tanda bahwa kalian harus menahan napas. Jangan sampai dia tahu kalian bangun. Ratih yang sejak tadi menahan tangis, akhirnya tak sanggup. Mbah, kok rasanya kok kayak ora ana harapan? Kenapa kita yang harus nebus kesalahan paman? Mbah Karsa memandanginya dengan iba. Kadang, dosa orang tua ditanggung oleh yang masih hidup. Nia menggenggam tangan suaminya erat-erat, seakan itu satu-satunya hal yang masih menghubungkan dirinya dengan kenyataan. Mas, aku takut. Aku benar-benar takut. Arga menarik Nia ke pelukannya. Aku juga takut, tapi kita nggak bisa lari. Kita harus lawan. Kamu nggak akan apa-apa. Aku janji. Namun dalam hati Arga, janji itu terasa rapuh. Mbah Karsa berdiri, menandakan pembicaraan telah selesai. Pulanglah sebelum maghrib. Kalian harus siap. Malam ini, dia akan datang lebih dekat. Arga membantu Nia dan Ratih berdiri. Mereka berjalan keluar dari rumah Mbah Karsa dengan langkah berat. Matahari sore menggantung rendah, mengirimkan bayangan panjang di tanah. Dan ketika bayangan mereka melewati pagar bambu, Arga merasa bulu kuduknya berdiri. Seolah ada yang mengikuti dari belakang. Sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang sedang tersenyum. Malam akan segera tiba, dan Nyi Rawapetak sudah menunggu. Sejak malam itu, suasana rumah di kampung Rawapetak berubah. Kayak ada sesuatu yang selalu ngikutin mereka dari sudut gelap. Arga sampai ngerasa tiap dia buka pintu kamar, hawa dingin langsung nyambar kayak napas seseorang yang berdiri terlalu dekat. Bukan angin, tapi kayak hawa tubuh. Cuma dingin banget, dingin yang bikin bulu kuduk berdiri satu-satu. Pagi hari pun gak ngasih ketenangan. Nia mulai sering pingsan tiba-tiba. Kadang pas lagi duduk makan, kadang pas lagi nyapu, wajahnya pucat kayak orang kehabisan darah. Bibirnya membiru. Dan yang paling bikin Arga makin panik setiap Nia sadar, dia nggak ingat apapun yang barusan dia lakuin. Kayaknya aku tidur berdiri nggak? Kata Nia sambil ketawa kaku biar suasananya nggak tambah keruh. Tapi matanya kelihatan kosong. Kayak ada bayangan lain yang ngintip dari dalam. Arga makin waspada. Tiap malam dia begadang, duduk di kursi ruang tamu sambil megang senter dan parang kecil warisan pamannya. Dia nggak tahu itu berguna atau enggak, tapi dia ngerasa harus punya sesuatu buat ngelindungin keluarganya. Ratih nggak kalah takut. Anak SMA yang biasanya cerewet itu sekarang jadi pendiam banget. Dia selalu pakai jaket lengan panjang meski cuaca panas. Arga sempat nanya, dan Ratih bilang cuma kedinginan. Tapi waktu Arga perhatiin baik-baik, ada bekas jari panjang di kulitnya. Bekas memar bentuknya kayak dicubit atau diremas sesuatu yang tangannya kecil tapi kuku-kukunya panjang. Ini kenapa, Rat? Tanya Arga suatu sore. Ratih cuma mundur setengah langkah. Suaranya pelan dan gemetar. Mas, aku gak pas bangun tidur. Udah ada. Arga langsung marah. Bukan ke Ratih, tapi ke dirinya sendiri. Dia ngerasa gagal ngelindungin adiknya. Tapi dia juga bingung harus mulai dari mana. Nia yang makin sering kerasukan, pintu belakang yang tiap malam kebuka, suara perempuan yang makin jelas, dan bayangan putih yang suka berdiri di belakang jendela.
Semua itu bikin rumah itu kayak udah bukan rumah. Lebih kayak tempat asing yang setiap sudutnya jadi mata yang ngintipin mereka. Malam itu jadi titik pecahnya. Semua, Arga baru aja merem sebentar setelah semalaman gak tidur. Dia langsung kebangun karena denger langkah pelan yang ritmenya aneh. Bukan langkah orang normal. Kayak kaki yang menyeret lumpur basah, ceklek, gesek, ceklek, gesek. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Arga bangun dengan jantung ngebut. Dia lihat jam pukul 02,19. Dia berdiri pelan, buka pintu. Koridor gelap total. Cuma ada sinar kecil dari lampu jalan luar yang masuk lewat kaca buram lalu dia lihat sesuatu. Nia, istrinya berdiri di depan pintu belakang yang kebuka setengah. Rambutnya jatuh menutupi sebagian wajah. Gaunnya basah sampai lutut. Jari-jarinya gemetar tapi tubuhnya tegap kayak patung. Nia, Arga nyebut pelan karena suasana terlalu sunyi. Nia nggak jawab. Dia cuma pelen-pelen muter kepala. Pelan banget sampai bunyi lehernya krek-krek kedengeran. Matanya kosong. Mulutnya bergerak tapi suaranya ngambang. Dipeng. Arga langsung merinding. Dipanggil siapa? Belum sempat Nia jawab. Sesuatu dari luar rumah muncul. Tangan putih panjang masuk dari celah pintu dan langsung narik pergelangan Nia dengan tenaga gede banget. Tangan itu bukan tangan manusia. Kulitnya pucat, licin kayak dikasih minyak. Jari-jarinya panjang gak masuk akal. Kukunya runcing dan kotor kayak bekas tanah rawa. Nia ditarik keluar seketika. Tubuhnya hampir kelempar. Arga spontan lompat dan narik bahu Nia. Tarikan dari luar begitu kuat sampai Arga hampir jatuh. Suaranya kayak dua orang tarik tambang. Cuma ini nyawa istrinya yang dipertaruhkan. Nia, pegang aku. Arga teriak. Tangan Nia gemeteran. Tapi dia pegang bajunya Arga. Ratih muncul dari belakang sambil nangis ketakutan. Tapi dia bantu narik juga, Mas. Ceceng. Astagfirullah. Tangane, Dudu Wong. Ratih gemitar Arga kalau mikir logis aja nggak mungkin bisa narik Nia balik. Tenaga tangan putih itu nggak manusiawi. Tapi mungkin karena adrenalin. Atau karena rasa takut kehilangan orang yang dia paling cintai. Arga terus narik sekuat tenaga. Sampai akhirnya dia ngehentakin pintu belakang itu. Pintu kebentur keras. Dan tangan putih itu kejepit di sela pintu dan kusen. Suaranya kayak tulang kecil patah. Krek-krek-krek. Tapi bukannya jerit kesakitan. Tangan itu malah ketawa. Ketawa pelan tapi nyaring di telinga. Kayak ketawa anak kecil yang serak. Arga makin panik. Pangs asterisk T. Lepasin istri gue. Dia tutup pintu sekuat tenaga. Dan dengan satu hentakan terakhir, tangan itu ngelepas cengkeramannya dan ditarik keluar kayak ditelan kegelapan rawa. Begitu pintu nutup penuh, suara cekikikan itu langsung hilang. Seperti disedot hawa malam. Tinggal suara napas mereka bertiga yang ngos-ngosan. Ratih jatuh terduduk. Tangannya nutup mulut sambil terus nangis, Mas. Mbak Nia sing dipilih. Mas, aku wedi. Aku wedi banget. Arga nggak bisa jawab. Dia cuma meluk Nia yang tubuhnya dingin banget sampai kayak nggak ada darahnya. Tapi kejadian malam itu bukan akhir. Justru awal dari teror yang lebih parah. Sehari setelahnya, Nia jadi makin aneh. Dia sering bengong ngeliatin satu titik. Kadang tengah malam dia berdiri di pojokan. Padahal lampu mati semua. Pernah dia ketawa sendiri, pelan. Tapi nadanya kayak suara orang lain dari tenggorokannya. Arga yang tadinya berpikir Nia yang dipilih, makin yakin setelah kejadian tangan putih itu. Semua tanda-tanda mengarah ke istrinya. Tapi, rasa yakin itu ternyata bikin Arga buta sama hal-hal lain yang jauh lebih janggal. Seperti satu hal kecil yang Ratih bilang tapi Arga nggak terlalu hirauin waktu itu, Mas. Mbak Nia yang dipilih. Soal Nyi Rawa Petakae kerjane ngogoleki sing paling lemah. Waktu itu Arga cuma nganggep Ratih ngomong karena syok. Tapi malam-malam berikutnya, Arga mulai sadar Ratih juga kelihatan makin pucat, makin kerush. Kadang dia kedapetan bengong ngeliatin Rawa dari jendela. Kedapetan udah berdiri di dapur tanpa sadar. Ada memar baru di tangannya. Dan pernah suatu kali Arga lihat Ratih bisik-bisik sendiri di kamar mandi. Seolah lagi ngobrol sama seseorang. Tapi Arga nggak nyambungin apapun sama itu. Dia terlalu fokus sama kondisi Nia. Kesalahan itu yang bakal dia sesali nanti. Karena malam berikutnya, Arga ngeliat hal yang bikin seluruh keyakinannya runtuh. Ketika dia bangun karena suara langkah lagi, dia buru-buru lari ke koridor. Siap kalau Nia hilang kesadaran lagi. Tapi ternyata bukan Nia yang berdiri di depan pintu belakang. Ratih. Gadis itu berdiri kaku menghadap pintu. Rambut acak-acakan, matanya merah karena habis nangis. Tapi ekspresinya kosong, kayak tidur berjalan, tangannya kebuka, dan pintu belakang terbuka pelan. Bukan karena ditarik angin, tapi seperti ada tangan lain dari luar yang manggil dia lembut, menggoda. Arga langsung narik Ratih. Ratih, kamu ngapain di sini? Ratih cuma jawab pelan.
Aku dipanggil juga. Arga merinding dari ujung kaki sampai kepala. Suaranya Ratih mirip banget sama suara Nia waktu itu. Tapi sebelum Arga sempat mikir lebih jauh, suara perempuan terdengar dari luar rumah. Suara lembut tapi dingin. Dan kali ini bukan manggil Nia, bukan juga manggil Ratih. Suara itu manggil, Arga giliranmu ngerti. Sapa sing tak pilih. Arga kaku. Ratih langsung jatuh pingsan. Nia kebangun sambil nangis ketakutan tanpa tahu apa yang terjadi. Tapi Arga akhirnya sadar satu hal yang selama ini dia abaikan. Nia bukan satu-satunya yang diganggu. Karena suara itu baru saja menyebut sebuah nama yang selama ini Arga pikir aman. Nama yang dia kira bukan target. Nama adiknya, Ratih. Dan malam itu, Arga ngerasa seluruh dunianya runtuh. Karena dia baru sadar, bisa jadi selama ini dia salah. Bisa jadi sosok yang putih itu bukan datang buat istrinya, tapi buat seseorang yang jauh lebih polos, jauh lebih bersih, dan jauh lebih mudah dikuasai. Seseorang yang selama ini cuma memendam ketakutannya sendiri tanpa berani cerita. Ratih, dan dari balik pintu, suara perempuan itu kembali terdengar. Lembut tapi ngiris telinga. Sing tak pilih, wis cedak tenan. Arga, malam itu terasa seperti bukan malam biasa. Udara di kampung Rawapetak begitu pekat, sampai rasanya setiap tarikan napas membawa aroma lumpur, tanah basah, dan sesuatu yang amis seperti darah yang sudah lama mengering tapi tetap menyisakan bau besi. Arga memutuskan mereka harus melakukan ritual pemutusan pesugihan, apapun risikonya. Mereka tidak mungkin bisa hidup normal selama bayangan perempuan putih itu terus mengikuti. Apalagi setelah Nia ditarik sampai pintu hampir copot. Arga berpikir semuanya jelas. Nia yang ditandai, Nia yang dipilih, Nia yang paling sering diganggu. Tapi malam itu, kebenarannya justru jadi jauh lebih kelam dari yang pernah mereka bayangkan. Dukun kampung Mbah Karta sudah menunggu di pinggir rawa. Ketika mereka datang, tubuhnya yang kurus tampak makin kecil karena angin dingin menerpa sarung yang ia lilitkan di bahu. Tapi ada hal yang langsung terasa begitu mereka mendekat. Suasana di sekitar rawa seperti mati. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara air gerak, bahkan angin seperti takut menyentuh permukaan rawa itu. Lekas, kata Mbah Karta dengan suara serak. Ritual ora isuded, yen telat, konsekuensin, lui elek. Ritualnya tidak bisa ditunda. Kalau terlambat, konsekuensinya lebih buruk. Arga mengangguk, menggenggam tangan Nia erat. Ratih berjalan beberapa langkah di belakang mereka. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena banyak menangis sejak kejadian tangan putih yang muncul dari pintu. Tapi malam itu, dia berusaha kuat. Dia memaksakan diri ikut karena Mbah Karta bilang, semua harus hadir. Tidak boleh ada satupun anggota keluarga yang tertinggal di rumah. Karena rumah itu sudah tidak aman. Setiba mereka di tepi rawa, tanah terasa lebih empuk dari biasanya. Arga bahkan sempat merasa seolah tanah itu bergerak halus di bawah kakinya. Seperti ada sesuatu di dalam lumpur yang mengikuti ritme napas mereka. Tapi ia menepis pikiran itu, mencoba fokus. Mbah Karta membuka bungkusan kain coklat, mengeluarkan beberapa benda. Dupa hitam, sebuah kain putih panjang, dan segenggam bunga 7 rupa yang warnanya tampak kusam seperti layu sebelum waktunya. Ia menancapkan 3 batang dupa ke tanah, lalu menyalakannya. Asap hitam pekat naik melonjak ke udara, bukan putih seperti dupa biasa. Duh, kok warnanya gitu mbah? Tanya Nia pelan. Rawa iki dudu tempat bersih. Asap, dadi peteng, jawab Mbah Karta lirih. Rawa ini bukan tempat bersih, asapnya jadi hitam. Nia menggenggam lengan Arga. Ratih mundur 1 langkah, merasa ada sesuatu menatap dari kejauhan. Mbah Karta memejamkan mata, mulai membaca mantra pelan-pelan. Suaranya rendah, serak, namun memiliki jeda tertentu yang terasa tidak wajar. Seperti ia sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak ingin ia panggil tetapi terpaksa. Sing ngetokno pasugihan, sing ngiket jiwa, sing gawe pangeran rawa murka. Sai kita putus, tak wenahi jalan bali. Ojo ganggu menungsa iki maneh, yang mengeluarkan pesugihan, yang mengikat jiwa, yang membuat penguasa rawa murka. Sekarang ku putus, ku beri jalan kembali. Jangan ganggu manusia ini lagi. Angin berhenti, benar-benar berhenti, seolah seluruh dunia menahan napas. Nia menatap sekeliling. Mas kok sepi banget. Arga membuka mulut, tapi suara itu datang lebih dulu. Suara perempuan, pelan, dalam, mengalir, seperti air beku yang menyusup ke dalam tulang. Aku, wis teka, aku, sudah date. Air rawa yang tadinya tenang mendadak beriak kecil, lalu basah, lalu membentuk lingkaran,
Seolah sesuatu naik dari dasar rawa. Lumpur putih naik ke permukaan, menggelembung seperti napas makhluk besar yang sudah lama tertidur. Dan dari tengah riak itu sebuah sosok perlahan muncul. Perempuan bergaun putih lusuh. Rambut panjang menutup sebagian wajahnya, penuh lumpur putih pucat. Kulitnya sangat pucat sampai hampir tembus cahaya. Ketika ia mengangkat kepalanya, mata putih tanpa bola mata itu langsung menatap mereka bertiga. Nia menutup mulut, menahan teriak. Ratih langsung memegang lengan Arga erat-erat, tubuhnya gemetar hebat. Arga melangkah mundur satu langkah, memposisikan dirinya sedikit di depan dua perempuan di belakangnya. Iba, dia, suaranya tercekat. Mbah Karta mengangguk pelan. Nirawa, petah. Perempuan itu bergerak tanpa suara, seperti melayang di atas permukaan rawa yang lembek. Ia mendekat, sangat pelan, namun setiap langkahnya membuat tanah di sekitar mereka bergetar ringan. Dia tidak menatap Arga, tidak menatap Nia, dia menatap Ratih. Lalu, dia mengangkat tangan putih kurusnya dan menunjuk langsung ke arah Ratih. Semua membeku. Nia spontan menjerit, "Bukan Ratih! Bukan dah. Kenapa dia?" Ratih terpaku, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Mas Arga, okuin kakakku." Arga langsung berdiri menutupi adiknya. "Jangan dia, kenapa dia? Dia nggak pernah diganggu." Tapi Mbah Karta tiba-tiba mendekat, menarik kerah baju Arga dengan tangan gemetar. "Melayu, rungoke aku. Ratih sing dipilih." Lari, Dengar. "Ratih yang dipilih!" Arga mendorong Mbah Karta. Kenapa Ratih? Dia bahkan nggak pernah didatangi." Mbah Karta menatap Arga dengan mata merah penuh ketakutan. "Justru ikutan dane. Yen ora diganggu, berarti wis kepilih. Energi paling resik, paling murni. Iku sing digoleki." Justru itu tandanya. Kalau tidak diganggu, berarti sudah dipilih. Energi paling bersih. Itu yang dia cari. Ratih meneteskan air mata. "Mas, aku kipiye? Aku salah. Opo? Kok aku sing diincar? Mas, aku kenapa? Aku salah apa?" Perempuan putih itu melangkah lebih dekat. Jaraknya tinggal beberapa meter. Tanah di bawah kakinya berubah warna menjadi putih pudar. Seperti tanah itu membusuk langsung hanya karena ia injak. Suara desis kecil terdengar setiap kali gaunnya menyentuh rawa. Nia menarik Ratih, mencoba menjauhkannya. "Ratih, ayo!" Tapi tepat saat mereka hendak lari, tanah di bawah kaki Ratih berubah seperti lumpur hidup. Permukaannya mengembang dan menarik kaki Ratih ke dalam. Krek-krek. Ratih menjerit sekeras-kerasnya. "Mas Arga, tolong! Mas, kakiku kayak tari!" Master Arga langsung menarik bahu Ratih sampai tubuhnya hampir terjungkal ke belakang. Nia ikut menarik pergelangan tangan adiknya. Tapi lumpur rawa itu seperti punya tangan tak terlihat. Menarik Ratih semakin dalam, sampai lututnya benar-benar tenggelam. Krek-krek, suaranya seperti tulang kecil yang patah satu persatu di dalam lumpur. Ratih menangis keras. "Mas, aku ora aiso mas. Mas, tolong aku. Aku ora pengen mati. Mas, aku nggak bisa. Mas, tolong aku. Aku tidak mau mati." Perempuan putih itu semakin dekat. Matanya melebar, seolah menikmati ketakutan Ratih. Mulutnya perlahan terbuka, mengeluarkan suara geraman basah yang membuat bulu kuduk Arga berdiri. Arga menjerit, entah kepada siapa. "Lepaskan adikku! Dia bukan tumbal!" Perempuan itu hanya mencondongkan kepala, senyum tipis menghiasi wajah lumpurnya. Senyum puas, tapi sesuatu terjadi. Saat tangan perempuan itu hampir menyentuh kepala Ratih, air rawa di belakangnya tiba-tiba berubah warna. Dari hitam pekat menjadi merah gelap. Merah seperti darah yang mengambang di air. Gelombang besar muncul dari arah dalam rawa. Seperti sesuatu yang sangat berat bergerak naik. Nia terbelalak. "Mas, it's APA2. Air merah itu terus bergejolak, semakin besar, sampai akhirnya permukaan rawa pecah dan sesuatu muncul, sebuah tangan lelaki. Bukan tangan manusia normal. Kulitnya pucat kebiruan seperti mayat yang sudah lama tenggelam. Tangan itu muncul dari dalam rawa seperti seseorang sedang memaksa keluar dari kuburan air. Perempuan putih itu berhenti. Matanya membesar, gerakannya kaku. Dia mundur beberapa langkah seperti melihat sesuatu yang membuatnya takut. Untuk pertama kalinya, Nyi Rawa Petak terlihat panik. Tangan itu disusul oleh bagian tubuh lain bahu, lalu kepala. Rambut hitam panjang menutupi wajahnya. Tubuh itu tampak seperti sosok laki-laki dewasa yang sudah mati lama di dalam air. Kulitnya mengelupas, namun masih memiliki bentuk yang utuh. Arga tersentak. Itu
Siapa? Mbah Karta tersungkur. Wajahnya seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Gusti, iki ora mungkin. Pesuci. Durung putus Tuhan. Ini tidak mungkin. Pesuci. Pelem. Laki-laki itu berdiri di tengah rawa. Tubuhnya bergetar pelan seperti masih menyatu dengan air. Kemudian ia mendongak. Wajahnya terlihat. Arga menjerit pelan. Payment. Itu wajah Paman Arga. Pucat. Rusak. Namun sangat jelas. Nyi Rawa petak mundur. 2 langkah lagi. Tubuhnya berguncang. Mulutnya terbuka. Mengeluarkan suara seperti kucing yang tercekik air. Mbah Karta memegang dada. Ropat. Wis dadi bagian pesugihan. Roh iku sing ngiket janji karo Nyi Rawa petak. Dadi, dialah penjaga tumbal sing sebenarnya. Roh pamannya sudah menjadi bagian dari pesugihan. Roh itulah yang mengikat janji dengan Nyi Rawa petak. Jadi, dialah penjaga tumbal yang sebenarnya. Arga seperti ditampar. Jadi, paman saya isih urip nang jagat pesugihan. Rohnya ora bebas. Dialah sing nolak tumbal baru. Masih hidup di dunia pesugihan. Rohnya tidak bebas. Dia yang menolak tumbal baru. Paman Arga melangkah ke arah mereka. Rawa di bawah kakinya mendidih seperti air panas. Ketika tangan perempuan putih itu mencoba mendekat ke Ratih lagi. Tiba-tiba lengan Paman Arga terentang dan mencengkram leher perempuan itu. Dengan kekuatan yang bahkan manusia hidup pun tidak sanggup lakukan. Perempuan itu menjerit, suara nyaringnya seperti logam beradu. Air merah makin memuncak. Langit mendadak menjadi gelap. Angin kembali bergerak seperti badai kecil. Tanah yang menelan kaki Ratih tiba-tiba melonggar. Nia langsung menariknya keluar sekuat tenaga. Ratih terjatuh ke tanah, menangis sambil menutup wajah. Sementara itu, perempuan putih itu meronta. Tubuhnya berubah menjadi gumpalan lumpur putih yang menggeliat. Tapi cengkraman Paman Arga lebih kuat. Dia menarik perempuan itu ke tengah rawa. Semakin ke dalam, semakin jauh. Nia memeluk Ratih erat. Mas, pamannya nyelamatin Ratih. Arga hanya bisa berdiri terpaku. Tubuhnya gemetar. Antara takut dan tidak percaya. Suara Mbah Karta pelan sekali. Ropat. Durung rela rezekina diganti tumbal anyar. Dialah sing melindungi roh pamannya. Tidak rela rezekinya diganti tumbal baru. Dialah yang melindungi. Dan untuk pertama kalinya, Arga menyadari, paman yang selama ini mereka kira jahat karena pesugihan, sebenarnya sudah mati. Sudah dikendalikan, tapi masih cukup sadar untuk tidak membiarkan makhluk itu mengambil korban lain dari keluarganya. Perempuan putih itu akhirnya tenggelam bersama sosok Paman Arga ke dalam rawa merah pekat. Suara mereka menghilang perlahan. Disusul gelembang-gelembang besar yang naik ke permukaan. Sebelum semuanya kembali tenang, sanggot tenang terbentuk sunyi panjang. Tidak ada yang berani bergerak. Akhirnya Mbah Karta berbisik dengan bibir bergetar. Sampean kabeh durung selamat. Tapi saiki tumbal wis ditolak. Arga menelan ludah. Lalu, kita aman? Mbah Karta menggeleng perlahan. Belum. Rohnya pamane saiki mondar-mandir. Nunggu giliran. Janjine durung rampung. Arga merinding hebat. Jadi, siapa tumbal berikutnya? Mbah Karta menatap Arga lama. Sangat lama. Kemudian ia menjawab pelan. Hampir tidak terdengar. Wong sing paling cedak karo pamane. Sing paling mirip nasibe. Sing paling pado jiwane. Arga mundur setapak. Jangan bilang, Mbah Karta hanya menatapnya tanpa berkedip. Dan Arga akhirnya sadar, mungkin tumbal sebenarnya adalah dia sendiri.